Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Izzatunisa dengan nomor NIM 13046199059, Pendidikan Biologi A 2019, Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan membahas sekilas tentang biolistrik. Apa sih yang tergambarkan oleh kalian kata biolistrik ini? Bio ya, makhluk hidup. Kemudian ada listrik. Kemudian di sini ada gambar otak, sistem saraf, neuron, ya pokoknya itu. Nah, jadi di materi ini kita akan berbicara tentang bagaimana makhluk hidup ya, khususnya kita manusia, menghasilkan listrik gitu. Listrik yang dimaksud bukan listrik yang ada di rumah, bukan kabel listrik, bukan juga seperti listrik yang dimiliki elektro, bukan. Terus juga bukan yang dimiliki Iron Man, bukan. Jadi listrik yang ada di dalam tubuh kita itu berbeda ya. Dan bagaimana sih listrik yang ada di dalam tubuh kita? Kita akan bahas di video kali ini. Sebelum masuk ke biolistrik, kita mengenal terlebih dahulu konsep dasarnya, yaitu membran plasma. Nah, membran plasma ini suatu lapisan yang membentuk batas terluar dari setiap sel. Jadi ibaratnya itu membran plasma pagarnya si sel gitu. Dia yang mengontrol keluar masuknya zat. Kemudian tersusun atas lipid dan protein. Nih, lipid itu ini ya. Kemudian ini ada protein. Lipid itu bentuknya di sini fosfolipid. Terus ada ekornya. Ekornya ini asam lemak. Dia bersifat hidrofobik, anti air. Nah, di sini ada protein channel untuk saluran ion masuk. Terus juga ada karbohidrat. Jika karbohidratnya terdapat di protein, itu namanya glikoprotein. Glikogen kan, glikogen itu karbohidrat. Kemudian jika karbohidratnya di atas lipid, namanya glikolipid. Membran plasma ini bersifat permeabel dan impermeabel. Ada juga yang permeabel selektif. Artinya apa? Artinya membran plasma ini ada zat yang dapat menembus membran plasma, yaitu dinamakan permeabel. Juga ada yang tidak dapat menembus membran plasma, namanya impermeabel. Ada juga yang dapat menembus tapi selektif. Ini di sini yang gambar A ada H2O, NH3, CO2, dan O2. Molekul-molekul ini dapat menembus membran plasma karena mereka ini molekul kecil gitu, jadi dapat menembus membran plasma. Akan tetapi dia menembusnya ini dengan beda-beda cara ya, seperti H2O, air, dia kan di fosfolipid kan ada yang hidrofobik, anti air. Nah, jadi dia dapat menembus membran plasma dengan channel. Sama juga dengan NH3, dia dapat menembus dengan channel, sedangkan CO2 dapat menembus langsung dengan fosfolipid. Nah, yang di B, tadi kan di A dapat menembus membran plasma kalau molekulnya kecil. Ada juga yang dapat menembus membran plasma tapi molekulnya besar, yaitu hidrokarbon. Ini dapat menembus membran plasma. Terus yang di C itu kan ada glukosa ya. Dia itu larut dalam air. Artinya dia jadi tidak dapat menembus membran plasma. Bisa dapat menembus membran plasma dengan glucose transporter gitu. Nah, glucose transporter itu dapat diaktifasi dengan insulin. Nah, yang di gambar D ini ada ion-ion yang memiliki muatan. Jadi dia ini relatif menembus membran plasma gitu. Dia dapat menembus membran plasma dengan channel. Membran plasma ini memisahkan cairan intrasel dan ekstrasel. Nah, nih. Ini intraselnya. Kemudian yang warna ungu ini ekstrasel dan yang ini juga ekstrasel.
Yang ungu ini namanya cairan interstitial, sedangkan yang warna merah ini namanya plasma darah. Di cairan intrasel ini terdapat Na+, kemudian Ca2+, juga ada protein, tapi protein negatif. Nah, kalau di interstitial sama, ada Ca2+, Na+, tapi dia tidak ada protein. Sedangkan yang plasma darah sama juga, ada Na+, Ca+, ada protein juga, tapi proteinnya tidak negatif. Nah, ini membran plasma. Ini membran plasma, kemudian ini intrasel, dan yang biru ini ekstrasel. Di intrasel dan ekstrasel ini ada ion negatif dan positif. Jika ion-ion ini sama di keduanya, di intrasel dan ekstrasel, itu tidak terdapat potensial membran. Beda dengan di gambar B ini. Kan di gambar B ini, di ekstrasel ini, ion positifnya lebih besar ya. Beda dengan di intrasel yang ion positifnya ini lebih kecil. Nah, itu maksudnya lebih sedikit gitu. Nah, di gambar B ini, ya karena berbeda, itu terdapat potensial membran gitu. Selanjutnya kita masuk ke potensial aksi. Potensial membran ini terdapat 4 fase, ada polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Polarisasi atau nama lain potensial istirahat ini terjadi ketika sel reseptor tidak dirangsang. Contohnya, mata tidak diberi cahaya, terus kulit tidak bersentuh dingin atau panas, dan telinga tidak diberi suara. Nah, di polarisasi, keadaan protein channel ini tertutup. Jadi Na+ yang ada di ekstrasel ini tidak dapat masuk ke intrasel, dan K+ yang ada di intrasel tidak dapat keluar ke intrasel. Di polarisasi, keadaan intrasel ini lebih banyak ion negatifnya. Nih, polarisasi datar ya, datar di -70. Dia berada di minus. Selanjutnya ke fase depolarisasi. Depolarisasi ini bagian dalam membran menjadi lebih positif dibanding potensial istirahat. Nah, depolarisasi terjadi ketika tubuh kita dirangsang. Seperti misal kita mendengar musik ya. Nah, itu kan telinga kita diberi suara. Nah, telinga kita dirangsang. Di depolarisasi, keadaan protein channel ini terbuka. Maka Na+ yang ada di ekstrasel ini masuk ke dalam intrasel, sehingga yang ada di intrasel ini lebih banyak ion positifnya gitu. Depolarisasi ini terjadi 2 tahap, ada yang hingga sampai garis ambang batas ya, ini yang -50. Terus misalkan perangsangannya ini lanjut, diteruskan ke positif gitu, naik ke atas. Selanjutnya kita ke fase repolarisasi. Setelah depolarisasi, kita lanjut ke fase repolarisasi nih, turun ke bawah hingga batas polarisasi. Repolarisasi ini keadaan protein channel tertutup. Nah, bagaimana Na+ masuk? Jadi di repolarisasi yang bekerja itu pompa Na+, K+, ATPase gitu. Jadi K+ ini keluar ke ekstrasel, kemudian Na+ masuk ke intrasel. Di keadaan repolarisasi, ion negatifnya ini sebesar sama seperti polarisasi. Jadi dia di intrasel ini lebih banyak dibanding ekstrasel ion negatifnya. Jadi repolarisasi ini sama sebatas dengan polarisasi. Misalkan di repolarisasi yang masuk ion negatifnya itu lebih banyak, melebihi polarisasi, akan terjadi fase hiperpolarisasi. Nih, terjadi hiperpolarisasi.
melebihi dari polarisasi. Setelah hiperpolarisasi, lanjut balik lagi ke polarisasi, resting potential, yang mana keadaan protein channel ini tertutup. Nah, ini merupakan contoh ya, tubuh kita dirangsang nih. Nih, tangan. Tangan ini mendekati api kan? Di sini kulit dirangsang oleh panas, ya kan? Nah, saat dirangsang, apa yang terjadi? Yang terjadi aktifnya fase depolarisasi, ya kan? Pada potensial aksi. Nah, saat rangsang panas ini mengaktifkan reseptor nyeri termal di jari, potensial aksi ini berjalan. Potensial aksi yang berjalan ini dinamai atau disebut juga dengan impuls. Impuls ini berjalan, nih di sini, reseptor, kemudian berjalan di jalur aferen, lalu ke medula spinalis. Di medula spinalis ini ada yang ke otak. Ke otak ini dia menginformasikan bahwa ada rangsangan panas nih, gitu. Kemudian ada juga yang ke jalur eferen. Ke jalur eferen, kemudian ke efektor. Efektor itu merupakan si bicep yang berkontraksi, kemudian tricep yang berelaksasi, sehingga tangan kita menjauhi nih, menarik, menjauhi dari si api yang panas tersebut, gitu. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.